Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cincin Kehidupan. Di balik kehidupan yang tampak sempurna, seringkali ada rahasia yang disembunyikan dengan sangat rapi. Senyum yang terlihat hangat di depan orang lain belum tentu mencerminkan isi hati yang sebenarnya. Begitu juga dengan kepercayaan, sesuatu yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh hanya karena satu kebenaran yang muncul di waktu yang tidak terduga. Kisah ini bermula dari sebuah perjalanan ke Tanah Suci. Sebuah perjalanan yang seharusnya mendekatkan diri, memperkuat cinta, dan memperdalam kebersamaan antara dua insan yang telah memilih hidup bersama namun takdir berkata lain. Di balik doa-doa yang dipanjatkan, di balik langkah-langkah ibadah yang penuh harapan, ternyata ada sesuatu yang perlahan terungkap, sebuah pesan, sebuah nama, dan sebuah kebenaran yang tidak pernah diduga sebelumnya. Dari titik itulah semuanya berubah. Seorang wanita yang awalnya hanya ingin menjaga rumah tangganya, justru harus menghadapi kenyataan paling pahit dalam hidupnya. Diam yang ia pilih bukanlah tanda dari suatu kelemahan, melainkan awal dari keteguhan yang tidak lagi bisa digoyahkan. Dan dari sana perjalanan ini bukan lagi tentang cinta, tetapi tentang harga diri, kebenaran, dan konsekuensi dari setiap pilihan yang pernah diambil. Tidak semua pengkhianatan datang dengan suara keras. Ada yang datang dengan sangat tenang, sampai akhirnya menghancurkan segalanya tanpa peringatan. Jadi pastikan kamu mengikuti cerita ini sampai akhir, karena setiap babnya akan membawa kita semakin dalam, ke dalam kenyataan yang tidak pernah diduga sebelumnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari Cincin Kehidupan. Yuk kita mulai ceritanya. HP suamiku tertinggal saat di Hotel Mekah. Ku temukan transfer 5 miliar ke gundiknya. Diam-diam ku ambil kembali seluruh aset dan ku ceraikan suamiku agar hidup miskin selamanya. Kehidupan yang tampak sempurna. Di luar, kehidupan Naila dan Dimas terlihat seperti gambaran rumah tangga yang ideal. Mereka tinggal di lingkungan yang nyaman, dengan rutinitas yang tertata rapi dan kehidupan yang tampak stabil dari segala sisi. Setiap orang yang mengenal mereka akan mengira bahwa pasangan ini tidak memiliki masalah berarti. Naila dikenal sebagai sosok yang tenang dan tidak banyak menuntut. Ia menjalani hari-harinya dengan penuh kesabaran, mengurus segala hal dengan rapi tanpa banyak mengeluh. Sementara Dimas terlihat sebagai pria yang sukses, percaya diri, dan selalu sibuk dengan urusan pekerjaannya yang semakin berkembang. Di mata orang lain, mereka adalah pasangan yang saling melengkapi. Beberapa kali mereka bahkan terlihat melakukan perjalanan bersama, termasuk perjalanan spiritual ke Tanah Suci yang seharusnya menjadi momen paling mendekatkan hati satu sama lain. Saat itu, banyak yang memuji mereka sebagai pasangan yang masih menjaga nilai-nilai kebersamaan dan ibadah dalam kehidupan rumah tangga. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang tidak terlihat oleh siapapun. Percakapan di antara mereka mulai berkurang. Kehangatan yang dulu terasa alami kini berubah menjadi interaksi yang singkat dan seperlunya saja. Naila mulai merasakan bahwa Dimas lebih sering tenggelam dalam dunianya sendiri, seolah ada hal-hal yang tidak lagi ia bagi. Meski begitu, Naila memilih diam. Ia tidak ingin terburu-buru menilai atau merusak apa yang masih tampak utuh di permukaan. Ia percaya bahwa setiap rumah tangga pasti memiliki fase sunyi yang harus dilewati. Namun tanpa mereka sadari, jarak itu terus tumbuh sedikit demi sedikit. Bukan dengan pertengkaran besar, melainkan dengan hal-hal kecil yang diabaikan. Pandangan yang tidak lagi lama, jawaban yang semakin singkat, dan waktu yang perlahan tidak lagi benar-benar dimiliki bersama. Dan dari situlah, tanpa terlihat jelas oleh keduanya, awal dari perubahan besar dalam hidup mereka mulai terbentuk. Perjalanan ke Mekah. Hari keberangkatan itu akhirnya tiba. Naila dan Dimas meninggalkan rutinitas mereka di tanah air dengan membawa satu tujuan yang sama,
menjalankan ibadah ke tanah suci. Di bandara, suasana tampak tenang. Bahkan sesekali Dimas masih sempat tersenyum dan berbicara ringan dengan Naila, seolah tidak ada beban apapun yang mereka bawa. Perjalanan menuju Mekah terasa panjang, namun bagi Naila, itu adalah perjalanan yang penuh harap. Ia menatap langit dari balik jendela pesawat dengan perasaan yang sulit dijelaskan, antara rindu, syukur, dan doa-doa yang tidak pernah berhenti ia ucapkan dalam hati. Ia ingin menemukan ketenangan yang selama ini ia cari, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Sesampainya di Mekah, suasana spiritual langsung menyelimuti mereka. Ribuan manusia dari berbagai penjuru dunia berjalan dengan tujuan yang sama, mengenakan pakaian sederhana, meninggalkan segala status dan kesibukan duniawi di belakang. Naila larut dalam suasana itu. Setiap langkahnya terasa ringan, setiap doa yang ia panjatkan terasa lebih dalam dari biasanya. Ia benar-benar mencoba memfokuskan dirinya pada ibadah, pada ketenangan batin yang selama ini jarang ia rasakan. Namun, di sisi lain, Dimas terlihat berbeda. Di sela-sela waktu ibadah, ia lebih sering terlihat memegang ponselnya. Notifikasi demi notifikasi masuk tanpa henti, membuat perhatiannya sering terpecah. Kadang ia menjauh sejenak, berdiri sendiri, seolah ada dunia lain yang tidak ingin ia tinggalkan bahkan di tempat yang paling suci sekalipun. Naila memperhatikan itu, tapi tidak berkata apa-apa. Ia memilih tetap fokus pada dirinya sendiri, berharap bahwa ini hanyalah kelelahan atau urusan pekerjaan yang belum selesai. Namun jauh di dalam hatinya, mulai muncul pertanyaan kecil yang tidak bisa ia abaikan sepenuhnya. Mengapa di tempat seharusnya hati paling dekat dengan Tuhan, justru ada jarak yang semakin terasa di antara mereka berdua? Kecurigaan yang tumbuh. Hari-hari di Mekah terus berjalan, namun suasana di antara Naila dan Dimas mulai berubah perlahan di balik dinding kamar hotel yang sempit dan sunyi. Awalnya Naila mencoba mengabaikannya. Ia berpikir mungkin Dimas hanya lelah, atau masih menyesuaikan diri dengan jadwal ibadah yang padat. Namun lama-kelamaan, pola itu mulai terlihat jelas. Dimas sering keluar kamar dengan alasan yang terdengar singkat dan terburu-buru. Kadang ia hanya berkata ingin mengambil sesuatu, atau sekadar menghirup udara di luar. Namun setiap kali itu terjadi, ia tidak pernah benar-benar menjelaskan lebih jauh. Yang lebih mengganggu bagi Naila adalah perubahan sikap Dimas saat ponselnya berbunyi. Setiap notifikasi masuk, wajah Dimas tampak sedikit berubah. Ada ketegangan halus yang tidak bisa disembunyikan sepenuhnya, seperti seseorang yang sedang menjaga rahasia agar tidak terlihat. Ia akan segera memeriksa ponselnya, lalu menjauh sebentar, seolah tidak ingin percakapan atau isi layar itu terlihat oleh siapapun, termasuk Naila. Naila mulai memperhatikan semuanya dalam diam. Bukan sekali dua kali ia melihat Dimas berdiri di dekat jendela hotel, berbicara pelan, atau sekadar menatap layar ponsel dengan ekspresi yang sulit ditebak. Kadang setelah itu, Dimas terlihat lebih gelisah daripada sebelumnya. Namun setiap kali Naila mencoba bertanya, jawaban Dimas selalu sama, ringan, singkat, dan terdengar seperti tidak ingin dibahas lebih jauh. Urusan pekerjaan, begitu katanya suatu waktu. Naila mengangguk, tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai tidak tenang. Bukan karena ia ingin curiga tanpa alasan, melainkan karena perubahan kecil itu terlalu sering terjadi untuk bisa dianggap kebetulan. Di tengah suasana suci Mekah yang seharusnya menenangkan hati, justru ada kegelisahan yang tumbuh diam-diam di dalam dirinya. Sesuatu yang belum jelas bentuknya, tapi perlahan mulai mengganggu ketenangan yang selama ini ia jaga. Ponsel yang tertinggal. Pagi itu dimulai seperti biasa di Hotel Mekah. Suasana masih tenang, suara langkah kaki jamaah yang bersiap ibadah terdengar samar dari lorong-lorong. Naila sudah lebih dulu bangun,
merapikan perlengkapan sederhana mereka dan bersiap menjalani hari dengan ibadah yang kembali menjadi pusat pikirannya. Dimas terlihat berbeda dari biasanya sejak pagi. Ia tampak terburu-buru, seperti ada sesuatu yang mengejarnya. Gerakannya cepat, tidak seperti hari-hari sebelumnya yang masih bisa ia jalani dengan santai. Tanpa banyak bicara, Dimas keluar dari kamar lebih dulu. Hanya ada satu kalimat singkat yang ia ucapkan. "Aku sebentar." Lalu pintu tertutup. Naila tidak terlalu memikirkan itu. Ia melanjutkan aktivitasnya, merapikan barang-barang dan menyiapkan diri untuk keluar kamar. Namun beberapa menit kemudian, pandangannya tertuju pada satu benda di atas meja kecil dekat tempat tidur. Sebuah ponsel. Naila terdiam sejenak. Ponsel itu milik Dimas. Artinya, dalam terburu-buru tadi, Dimas lupa membawanya. Biasanya, Dimas hampir tidak pernah lepas dari ponselnya. Bahkan saat ibadah sekalipun, benda itu selalu ada di dekatnya, seolah menjadi sesuatu yang tidak boleh jauh darinya. Melihat itu tertinggal begitu saja terasa tidak biasa. Naila duduk perlahan di tepi tempat tidur. Ia menatap ponsel itu cukup lama, seperti sedang berdebat dengan dirinya sendiri. Bukan karena ia ingin melanggar batas, tapi karena ada rasa aneh yang muncul di dalam hatinya. Perasaan yang selama beberapa hari terakhir semakin sulit ia abaikan. Ponsel itu bergetar. Satu notifikasi masuk, lalu berhenti. Lalu masuk lagi. Layarnya menyala sebentar, menampilkan potongan informasi yang tidak sempat terbaca sepenuhnya dari jarak itu. Namun cukup untuk membuat Naila merasakan sesuatu yang berbeda di dadanya. Ia tidak langsung menyentuhnya. Ia hanya menatapnya, diam, seolah menunggu sesuatu. Getaran itu berhenti sesaat, lalu kembali lagi. Seperti ada kehidupan lain di dalam perangkat kecil itu yang terus bergerak tanpa henti, bahkan ketika pemiliknya tidak ada di tempat. Di titik itulah semuanya mulai terasa berbeda. Bukan karena Naila sudah menemukan jawabannya, tetapi karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar sadar bahwa ada sesuatu yang selama ini disembunyikan, sangat dekat dengannya, namun tidak pernah ia lihat dengan jelas. Dan tanpa ia sadari, satu keputusan kecil yang akan mengubah arah segalanya mulai terbentuk dalam diam di dalam dirinya. Pesan yang membuka luka. Ponsel itu masih berada di genggaman Naila, meski sejak awal ia tidak berniat menyentuhnya lebih jauh. Namun getaran notifikasi yang terus muncul membuatnya sulit untuk benar-benar mengabaikan keberadaannya. Naila menarik napas pelan. Matanya kembali tertuju pada layar yang menyala beberapa detik lalu. Dan saat itulah ia melihatnya. Sebuah notifikasi transaksi masuk. Tampil singkat di layar kunci ponsel Dimas. Nominalnya membuat pandangannya seolah berhenti sesaat. 5 miliar. 5 miliar rupiah. Bukan angka kecil. Bukan sesuatu yang muncul begitu saja tanpa alasan yang jelas. Namun yang lebih mengejutkan bagi Naila bukan hanya nominal itu, melainkan nama penerima yang tertera di bawahnya. Selena. Nama itu asing, tapi terasa begitu hidup dalam satu detik pertama ia membacanya. Seperti ada sesuatu yang langsung menusuk pikirannya tanpa permisi. Naila terdiam. Tangannya yang memegang ponsel itu tidak bergerak. Matanya tetap terpaku pada layar, seolah mencoba memastikan bahwa apa yang ia lihat bukan kesalahan atau kebetulan. Namun notifikasi itu tetap sama. Jelas. Tegas. Tidak bisa disalahartikan. 5 miliar rupiah. Untuk seseorang bernama Selena. Di dalam kamar hotel yang sebelumnya terasa biasa saja, suasana tiba-tiba berubah menjadi jauh lebih berat. Udara terasa seperti menipis, meski AC tetap berhembus pelan. Naila menelan ludahnya perlahan.
Pikirannya mulai bergerak cepat, mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Urusan bisnis? Transfer salah kirim? Atau sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan Dimas? Namun semakin ia mencoba menenangkan dirinya, semakin banyak pertanyaan yang justru muncul tanpa jawaban. Nama Selena itu terus terngiang di kepalanya. Ada sesuatu dalam cara nama itu muncul di layar, tidak sekadar sebagai penerima transfer, tetapi seperti bagian dari cerita lain yang selama ini tidak pernah ia ketahui. Naila menarik tangannya sedikit, seolah ponsel itu tiba-tiba terasa lebih berat dari sebelumnya. Di luar kamar, suara langkah orang-orang yang hendak beribadah terdengar samar. Kehidupan berjalan seperti biasa, seolah tidak ada yang berubah. Namun di dalam diri Naila, sesuatu sudah tidak lagi sama. Dan tanpa ia sadari, satu pesan singkat di layar itu telah membuka pintu kecil menuju kenyataan yang selama ini tersembunyi rapat darinya. Nama yang asing tapi akrab. Nama itu tidak berhenti di satu notifikasi saja. Setelah melihat transfer besar di layar ponsel Dimas, Naila sempat berharap itu hanya kesalahan atau urusan bisnis yang bisa dijelaskan dengan sederhana. Namun ketika ia tanpa sengaja membuka beberapa percakapan yang masih terbuka, harapan itu mulai runtuh perlahan. Di layar, nama Selena muncul berulang kali. Awalnya hanya potongan pesan singkat. Namun semakin Naila membaca, semakin jelas bahwa hubungan di balik percakapan itu tidak sesederhana urusan pekerjaan. Ada kata-kata yang terlalu hangat untuk dianggap profesional. Ada kalimat yang terlalu dekat untuk disebut biasa. Dan ada nada yang terlalu personal, seolah dua orang itu memiliki dunia yang tidak melibatkan orang lain di luar mereka. Naila membaca tanpa suara. Tangannya mulai terasa dingin, meski ruangan hotel tetap hangat oleh pendingin udara. Setiap kalimat yang muncul di layar seperti perlahan mengikis sesuatu di dalam dirinya. Selena, tunggu aku ya. Aku kangen. Jangan khawatir, semuanya akan tetap aman. Pesan-pesan itu tidak panjang, tidak dramatis. Tapi justru karena kesederhanaannya, luka yang ditimbulkan terasa lebih dalam. Nama Selena yang sebelumnya hanya terlihat sebagai penerima transfer, kini berubah menjadi sosok yang lebih nyata di dalam percakapan itu. Seseorang yang tidak hanya menerima uang, tetapi juga menerima perhatian, waktu, dan sesuatu yang seharusnya tidak terbagi. Naila menatap layar cukup lama. Di kepalanya, ia mencoba menyusun ulang semua kejadian yang selama ini ia anggap wajar. Ponsel yang selalu dijaga Dimas. Notifikasi yang selalu disembunyikan. Keluar kamar yang terlalu sering tanpa penjelasan jelas. Semua potongan itu kini mulai membentuk gambaran yang berbeda. Namun yang paling menyakitkan bukan hanya apa yang ia baca, melainkan kenyataan bahwa nama Selena terasa tidak benar-benar asing. Seperti seseorang yang selama ini sudah ada di dekat kehidupannya, tapi tidak pernah diperkenalkan dengan jujur. Naila perlahan menutup layar ponsel itu. Bukan karena ia sudah menemukan jawaban, tetapi karena untuk pertama kalinya ia merasa, semakin lama ia melihatnya, semakin dalam pula sesuatu di dalam dirinya akan retak tanpa bisa diperbaiki dengan mudah. Rahasia yang terkubur. Setelah beberapa saat hanya duduk diam dengan ponsel di tangannya, Naila akhirnya mengambil keputusan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mulai menelusuri lebih dalam. Bukan karena ia ingin menghancurkan apapun, tetapi karena diam-diam ia membutuhkan kejelasan. Sesuatu yang bisa membuatnya memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik semua tanda-tanda yang ia lihat sejak di hotel. Jari-jarinya bergerak perlahan di layar. Pesan-pesan lama mulai terbuka satu persatu. Dan semakin jauh ia membaca, semakin jelas bahwa ini bukan sesuatu yang baru dimulai. Ini bukan kesalahan sesaat. Ini bukan kebetulan yang bisa dijelaskan dengan sederhana. Ini sudah berlangsung lama. Percakapan antara Dimas dan Selena tidak hanya berisi transaksi atau urusan singkat. Ada pola, ada kedekatan yang terbangun dari waktu ke waktu. Dari pesan-pesan yang awalnya biasa, hingga berubah menjadi percakapan yang jauh lebih personal,
seolah mereka hidup dalam ruang yang berbeda dari dunia nyata Dimas sebagai seorang suami. Naila berhenti sejenak. Dadanya terasa sesak. Namun ia tetap melanjutkan. Ada percakapan yang menunjukkan pertemuan di waktu-waktu tertentu. Ada pembahasan tentang rencana, tentang janji, tentang sesuatu yang sengaja disembunyikan dari orang lain. Bahkan ada kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa hubungan itu bukan sesuatu yang baru terjadi kemarin atau hari ini. Sudah lama. Terlalu lama. Naila menutup mulutnya perlahan, mencoba menahan napas yang mulai terasa berat. Tangannya sedikit bergetar, tapi matanya tetap tertuju pada layar, seolah ia tidak ingin melewatkan satu kebenaran pun meski itu menyakitkan. Di dalam kepalanya, semua kenangan yang dulu terasa biasa kini mulai terlihat berbeda. Waktu-waktu Dimas yang sering sibuk, perubahan sikap yang ia anggap hanya kelelahan, dan jarak yang perlahan tumbuh tanpa penjelasan. Semua itu kini mendapatkan arti baru. Bukan karena Naila tidak pernah mencintai, tapi karena ternyata ia tidak pernah benar-benar mengetahui seluruh cerita yang berjalan di belakangnya. Di kamar hotel yang sunyi itu, Naila akhirnya menyadari satu hal yang tidak bisa lagi ia bantah. Selama ini, ia tidak sedang hidup dalam ketidaktahuan biasa. Ia sedang hidup di tengah rahasia yang sudah lama dikubur, tepat di sebelah orang yang paling ia percaya. Dunia yang runtuh dalam diam. Di luar kamar hotel, Mekah tetap hidup seperti biasa. Suara langkah jamaah yang menuju ibadah terdengar seperti aliran yang tidak pernah berhenti. Semua orang tampak tenggelam dalam doa, dalam harapan, dalam hubungan yang paling dekat antara manusia dan Tuhannya. Namun di dalam diri Naila, semuanya terasa berbeda. Ia berdiri di dekat jendela kamar, menatap jauh ke arah keramaian yang seharusnya menenangkan hati. Tapi yang ia rasakan justru sebaliknya. Seperti ada sesuatu yang runtuh pelan-pelan di dalam dirinya, tanpa suara, tanpa ledakan, tanpa siapapun menyadari. Air matanya jatuh, tapi ia tidak mengeluarkan suara. Tidak ada tangisan keras. Tidak ada teriakan. Hanya diam yang semakin lama semakin berat. Ponsel Dimas sudah ia letakkan kembali di tempatnya. Namun isi yang ia lihat sebelumnya tidak ikut pergi dari pikirannya. Nama Selena, percakapan yang terlalu dekat, dan angka-angka yang tidak seharusnya ada dalam kehidupan rumah tangga mereka terus berputar di kepalanya seperti luka yang tidak bisa dihentikan. Naila menutup matanya sejenak. Ia mencoba menarik napas panjang, berharap bisa menenangkan dirinya. Namun setiap kali ia mencoba menguatkan hati, yang muncul justru kenyataan yang semakin jelas, bahwa apa yang ia percayai selama ini tidak lagi berdiri di tempat yang sama. Kepercayaan itu bukan pecah dengan suara keras. Ia hancur perlahan, seperti kaca yang retak sedikit demi sedikit, sampai akhirnya tidak lagi bisa disebut utuh. Di sela tangis yang ia tahan, Naila teringat semua hal yang pernah ia yakini tentang Dimas. Tentang kebersamaan mereka. Tentang perjalanan yang mereka anggap suci. Tentang masa depan yang dulu mereka rencanakan tanpa keraguan. Semua itu kini terasa jauh, seperti milik orang lain. Tangannya memegang ujung pakaian ihramnya erat-erat, seolah mencoba mencari pegangan pada sesuatu yang masih bisa ia percaya. Namun bahkan itu pun terasa tidak cukup untuk menahan apa yang sedang terjadi di dalam dirinya. Di luar, suara azan kembali terdengar, mengalun lembut di antara ribuan manusia yang sedang bersujud. Tapi bagi Naila, suara itu terdengar seperti berasal dari dunia yang berbeda. Dunia di mana hatinya dulu masih utuh. Sekarang, ia hanya berdiri di antara sisa-sisa kepercayaan yang perlahan runtuh dalam diam, tanpa ada seorang pun yang benar-benar melihatnya. Keputusan dalam keheningan. Malam di Mekah tidak pernah benar-benar sunyi, namun di dalam kamar hotel itu, Naila merasakan kesunyian yang berbeda. Bukan kesunyian dari suara luar, melainkan kesunyian di dalam dirinya sendiri, yang baru saja kehilangan sesuatu yang paling ia jaga selama ini. Ia tidak menangis lagi seperti sebelumnya. Air matanya sudah mengering, tetapi bukan berarti lukanya ikut mereda. Justru di titik itu, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Kesadaran yang dingin, perlahan, dan tidak tergesa-gesa. Naila tidak langsung marah.
Tidak ada ledakan emosi, tidak ada keputusan impulsif, tidak ada teriakan yang sia-sia. Yang ada justru diam yang panjang, seperti seseorang yang sedang mencoba memahami seberapa dalam luka yang baru saja ia temukan. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap satu titik di lantai kamar hotel yang sederhana itu. Di tangannya, ia mulai mengingat kembali semua yang sudah ia lihat. Notifikasi transfer, nama Selena, percakapan yang tidak seharusnya ada, dan jejak hubungan yang sudah berlangsung lama tanpa sepengetahuannya. Satu persatu, semuanya ia susun kembali di dalam pikirannya. Bukan untuk mengulang rasa sakitnya, tetapi untuk memastikan bahwa ia tidak salah memahami kenyataan. Naila tahu, jika ia hanya mengikuti emosi, ia akan kehilangan arah. Tapi jika ia tetap tenang, ia bisa melihat semuanya dengan lebih jelas. Maka ia memilih diam. Diam yang bukan berarti menyerah, tetapi diam yang sedang mengumpulkan kekuatan. Pelan-pelan, ia mulai mencatat dalam ingatannya setiap detail penting. Waktu, pola komunikasi, perubahan sikap Dimas, hingga aliran uang yang ia lihat. Semua itu tidak lagi ia anggap sebagai kejadian terpisah, melainkan satu rangkaian yang saling terhubung. Di luar kamar, kehidupan jamaah terus berjalan. Orang-orang masih beribadah, masih berdoa, masih berharap pada kebaikan yang lebih besar. Namun di dalam kamar itu, Naila sedang melakukan sesuatu yang berbeda. Ia sedang mempersiapkan dirinya. Bukan untuk melawan dengan emosi, tetapi untuk mengambil langkah yang tenang, terukur, dan tidak bisa dibantah oleh keadaan. Untuk pertama kalinya setelah semua yang terjadi, Naila tidak merasa lemah karena diam. Ia justru merasa, dalam keheningan itu, ia sedang mulai melihat jalan yang sebelumnya tertutup oleh kepercayaannya sendiri. Aset yang tersimpan rapi. Setelah malam yang panjang tanpa banyak kata, Naila mulai bergerak dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Ia tidak lagi melihat semuanya dari sudut pandang perasaan, melainkan dari sudut pandang fakta. Di dalam diamnya, ia mulai mengingat satu persatu hal yang pernah ia ketahui tentang kehidupan mereka bersama, bukan hanya tentang hubungan, tetapi juga tentang apa yang mereka bangun selama bertahun-tahun. Awalnya Naila hanya ingin memastikan batas yang jelas antara emosi dan kenyataan. Namun semakin dalam ia menelusuri, semakin banyak hal yang mulai terbuka dengan sendirinya. Melalui akses dokumen dan catatan yang selama ini ia ketahui secara sekilas, Naila mulai menyadari bahwa banyak aset yang mereka bangun bersama tidak berada dalam posisi yang seimbang seperti yang ia bayangkan. Ada yang atas nama Dimas, ada yang dialihkan ke pihak lain. Dan ada pula yang pergerakannya tidak pernah benar-benar ia sadari sebelumnya. Naila menatap layar dokumen itu cukup lama. Angka-angka, nama perusahaan, dan catatan transaksi terlihat rapi di permukaan. Tapi di balik kerapian itu, ia mulai melihat pola yang tidak bisa lagi ia abaikan. Bukan hanya tentang uang, tapi tentang keputusan-keputusan yang dibuat tanpa keterlibatannya. Tentang langkah-langkah yang terjadi di belakangnya, perlahan dan sistematis, seolah semua itu memang disiapkan untuk tidak terlihat. Naila menarik napas pelan. Rasanya berbeda ketika ia melihat semuanya sebagai data, bukan sebagai bagian dari kehidupan rumah tangganya. Ada jarak yang tiba-tiba terbentuk antara dirinya dan semua hal yang dulu ia anggap kita. Dan di jarak itulah ia mulai memahami sesuatu yang lebih dalam. Bahwa apa yang ia anggap sebagai kebersamaan, ternyata selama ini memiliki sisi lain yang tidak pernah ia pegang sepenuhnya. Ia tidak langsung panik, tidak juga langsung bertindak. Naila justru semakin tenang. Karena sekarang, ia tidak lagi hanya menghadapi luka dari pengkhianatan, tetapi juga menghadapi kenyataan tentang bagaimana hidup mereka selama ini sebenarnya berjalan di atas dua jalur yang berbeda. Dan dari situ, tanpa disadari, Naila mulai menyusun ulang pemahamannya tentang segala hal yang pernah ia sebut sebagai milik bersama. Strategi balik keadaan. Setelah semua data dan kenyataan yang ia temukan tersusun rapi di pikirannya, Naila tidak lagi bergerak berdasarkan emosi. Ia memahami bahwa setiap langkah yang tergesa-gesa hanya akan membuat posisinya semakin lemah. Di balik wajah yang tetap tenang di hadapan orang lain, Naila mulai melakukan sesuatu yang tidak terlihat oleh siapapun.
Ia mulai mengamankan posisinya. Pelan, hati-hati, dan tanpa menimbulkan kecurigaan. Naila meninjau kembali semua hal yang masih berada dalam kendalinya. Dokumen, akses, dan aset yang secara hukum maupun administratif masih terhubung dengan namanya. Ia memastikan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan jika situasi berubah menjadi lebih rumit. Setiap langkah yang ia ambil selalu diperhitungkan. Tidak ada keputusan spontan. Tidak ada tindakan yang bisa meninggalkan jejak emosional. Yang ada hanyalah perhitungan yang dingin dan terstruktur. Sementara itu, di luar pengetahuannya, dunia Dimas tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada tanda bahwa sesuatu sedang bergeser secara perlahan. Tidak ada peringatan bahwa fondasi yang selama ini ia anggap stabil mulai dipindahkan dari dalam. Justru disitulah kekuatan Naila bekerja, di tempat yang tidak terlihat. Ia tidak mengumumkan apapun. Tidak memperlihatkan perubahan sikap yang mencolok. Bahkan di hadapan Dimas, ia tetap bersikap seperti sebelumnya, menjaga ritme keseharian agar tidak menimbulkan kecurigaan sedikitpun. Namun di balik itu semua, Naila mulai mengunci satu persatu akses yang masih berada dalam lingkupnya. Bukan untuk menyerang, tetapi untuk memastikan bahwa ia tidak akan kehilangan kendali atas apa yang secara sah masih menjadi haknya. Setiap dokumen yang ia amankan, setiap sistem yang ia periksa, dan setiap keputusan yang ia rapikan, semuanya dilakukan dalam keheningan yang sama seperti malam-malam sebelumnya di Mekah. Kini, keheningan itu berubah bentuk. Bukan lagi keheningan yang dipenuhi luka, tetapi keheningan yang dipenuhi arah. Naila tidak sedang terburu-buru. Ia sedang menempatkan dirinya kembali pada posisi yang seharusnya. Dan tanpa disadari oleh siapapun di sekitarnya, sebuah perubahan besar sedang disusun dengan sangat rapi, bukan dengan amarah, melainkan dengan ketenangan yang justru lebih sulit dihentikan. Topeng Dimas mulai retak. Perubahan itu tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi cukup jelas bagi seseorang yang cukup peka untuk merasakannya. Dimas mulai menyadarinya sejak beberapa hari setelah mereka kembali dari momen-momen terakhir di Mekah. Ada sesuatu yang berbeda dari Naila, meski secara kasat mata semuanya tampak berjalan seperti biasa. Naila masih berbicara seperlunya. Masih menjalani rutinitas harian tanpa banyak perubahan yang mencolok. Namun ada satu hal yang tidak bisa lagi disangkal oleh Dimas. Cara Naila bersikap kini lebih dingin, lebih terukur, dan jauh lebih sulit ditebak. Tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan ringan seperti dulu. Tidak ada lagi perhatian kecil yang sering ia anggap biasa. Bahkan tatapan Naila kini terasa lebih singkat, seolah tidak lagi menyisakan ruang untuk hal-hal yang tidak perlu. Awalnya Dimas mencoba mengabaikan perubahan itu. Ia berpikir mungkin Naila masih lelah setelah perjalanan, atau masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. Namun semakin hari, perubahan itu tidak mereda, justru semakin jelas. Setiap percakapan kini terasa lebih efisien. Tidak ada emosi yang berlebihan. Tidak ada reaksi spontan yang dulu sering muncul tanpa disadari. Naila seperti menutup dirinya dalam ruang yang tidak bisa Dimas jangkau sepenuhnya. Dan hal itu mulai mengganggu Dimas. Bukan karena Naila marah, bukan karena ada pertengkaran, tetapi justru karena tidak adanya reaksi yang bisa ia baca. Sesuatu yang dulu mudah ia pahami kini berubah menjadi tanda tanya yang tidak pernah selesai. Suatu malam, Dimas mencoba membuka percakapan seperti biasa. Ia berharap suasana akan kembali seperti semula, ringan dan tanpa beban. Namun Naila hanya menjawab seperlunya. Singkat, jelas, tanpa tambahan apapun. Tidak ada ruang untuk penjelasan panjang. Tidak ada celah untuk percakapan yang berlarut. Di saat itulah Dimas mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia memperhatikan Naila lebih sering, mencoba mencari tanda-tanda yang bisa ia pahami. Namun yang ia temukan justru semakin membingungkan.
Naila tidak menunjukkan kemarahan, tidak menunjukkan kesedihan yang biasa, dan tidak pula menunjukkan keinginan untuk membahas apapun. Seolah-olah Naila sudah menempatkan dirinya di tempat yang berbeda. Dan Dimas, untuk pertama kalinya, merasa kehilangan kendali atas situasi yang selama ini ia anggap masih berada dalam genggamannya. Topeng yang selama ini ia pakai untuk menutupi banyak hal kini mulai terasa tidak cukup kuat. Karena di hadapan Naila yang baru ini, semua hal yang tidak diucapkan justru terasa lebih berat daripada kata-kata itu sendiri. Selena yang tidak tahu posisi. Di tempat lain, jauh dari ketegangan yang perlahan membeku di antara Naila dan Dimas, Selena menjalani hidupnya dengan perasaan yang berbeda sama sekali. Bagi Selena, beberapa waktu terakhir terasa seperti keberuntungan yang datang tanpa banyak pertanyaan. Uang dalam jumlah besar yang masuk ke rekeningnya membuat hidupnya berubah dengan cepat. Semua terasa mudah, seolah ada pintu yang terbuka tanpa perlu ia ketuk terlalu keras. Ia tidak terlalu banyak bertanya dari mana semua itu berasal. Baginya, yang penting adalah kenyataan bahwa semuanya berjalan lancar. Tidak ada gangguan, tidak ada tuntutan yang rumit, dan tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu di balik itu menyimpan masalah. Selena merasa aman, bahkan terlalu aman. Setiap kali menerima transfer atau pesan singkat, ia hanya melihatnya sebagai bagian dari hubungan yang menurutnya sudah jelas arah dan posisinya. Ia percaya bahwa dirinya berada di tempat yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun yang tidak ia ketahui adalah, di balik semua itu, ada sesuatu yang sedang bergerak jauh lebih tenang namun jauh lebih serius. Naila tidak pernah menampakkan diri. Tidak ada pesan. Tidak ada peringatan. Tidak ada tanda bahwa ia sedang memperhatikan. Tapi justru karena itulah semuanya menjadi berbeda. Selena tidak menyadari bahwa setiap jejak transaksi, setiap aliran dana, dan setiap pola komunikasi yang ia anggap biasa, sebenarnya sudah tercatat dan diperhatikan dengan sangat rapi oleh seseorang yang tidak ia perhitungkan sama sekali. Di sisi lain, Naila tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap keberadaan Selena secara langsung. Ia tidak terburu-buru, tidak menunjukkan emosi, tidak melakukan langkah yang bisa membuat situasi menjadi kacau. Naila hanya mengamati, mengumpulkan, dan memastikan bahwa setiap bagian dari gambaran besar itu berada dalam pemahamannya sepenuhnya. Selena tetap menjalani hari-harinya dengan tenang, tanpa mengetahui bahwa ketenangan yang ia rasakan sebenarnya berdiri di atas sesuatu yang sudah mulai bergeser. Ia mengira dirinya berada di posisi yang aman. Padahal, tanpa disadari, posisinya justru sedang dipetakan dengan sangat jelas oleh seseorang yang tidak pernah ia anggap sebagai ancaman. Dan di titik itu, tanpa Selena tahu, arah cerita yang selama ini ia jalani mulai memasuki ruang yang jauh lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. Kepulangan yang berbeda. Perjalanan pulang dari Mekah terasa jauh lebih sunyi dibanding saat keberangkatan. Bukan karena tidak ada suara, bukan karena tidak ada orang di sekitarnya, tetapi karena sesuatu di dalam diri Naila sudah berubah arah sepenuhnya. Di dalam pesawat, Naila duduk dengan tenang. Wajahnya terlihat seperti biasa bagi orang lain yang tidak mengenalnya dengan baik. Namun di balik ketenangan itu, pikirannya tidak lagi berada di tempat yang sama seperti beberapa hari sebelumnya. Ia tidak lagi membawa kebingungan. Ia membawa keputusan. Setiap pengalaman yang ia lalui, dari ponsel yang tertinggal, pesan-pesan yang terbuka tanpa sengaja, hingga rahasia yang perlahan terungkap, semuanya sudah ia susun menjadi satu gambaran yang utuh. Tidak ada lagi bagian yang kabur. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal apa yang sudah jelas. Naila tidak sedang mencari kebenaran lagi. Ia sudah menemukannya. Namun yang membedakan dirinya sekarang bukan hanya apa yang ia ketahui, melainkan bagaimana ia memilih untuk menghadapinya. Tidak ada lagi air mata yang jatuh tanpa arah.
Tidak ada lagi kebingungan yang membuatnya terdiam terlalu lama. Yang ada hanyalah ketenangan yang terasa berbeda. Ketenangan yang lahir dari penerimaan, sekaligus dari kesiapan untuk melangkah ke tahap berikutnya. Saat pesawat mulai mendarat, Naila menatap keluar jendela untuk terakhir kalinya. Kota yang ia tinggalkan beberapa waktu lalu kini kembali menyambutnya, seolah tidak ada yang berubah. Namun Naila tahu, dirinya tidak lagi sama seperti saat ia pergi. Di dalam dirinya, sesuatu telah selesai. Dan sesuatu yang lain baru saja dimulai. Setelah turun dari pesawat dan melangkah keluar dari bandara, Naila tidak lagi membawa keraguan. Setiap langkahnya terasa lebih pasti, lebih terarah, dan lebih tenang dari sebelumnya. Ia tidak kembali sebagai seseorang yang sedang mencari jawaban. Ia kembali sebagai seseorang yang sudah siap menghadapi konsekuensi dari semua jawaban yang telah ia temukan. Pengumpulan bukti terakhir. Setelah kembali, Naila tidak membiarkan hari-harinya berjalan tanpa arah. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Tidak ada lagi tempat untuk mengandalkan perkiraan. Yang ia butuhkan sekarang adalah sesuatu yang tidak bisa diperdebatkan. Fakta yang utuh, rapi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di ruang yang tenang, Naila mulai membuka kembali semua data yang telah ia kumpulkan sebelumnya. Namun kali ini, caranya berbeda. Ia tidak lagi sekadar membaca atau mengingat. Ia mulai menyusun semuanya dengan sistematis, seperti merangkai kepingan yang selama ini berserakan. Transfer dana ke Selena, percakapan yang menunjukkan kedekatan tersembunyi, serta jejak komunikasi yang sudah berlangsung lama, semuanya ia kelompokkan berdasarkan waktu dan pola. Tidak ada lagi yang berdiri sendiri. Semua menjadi satu rangkaian yang saling menguatkan. Naila juga meninjau ulang dokumen aset yang sebelumnya ia amankan. Ia memastikan setiap catatan, setiap kepemilikan, dan setiap pergerakan yang terjadi bisa ditelusuri dengan jelas. Tidak ada celah yang ia biarkan terbuka. Setiap detail yang dulu mungkin terlewat, kini ia perhatikan dengan teliti. Bahkan hal-hal kecil yang sebelumnya terasa tidak penting, kini menjadi bagian dari gambaran besar yang tidak bisa diabaikan. Di balik ketenangan wajahnya, Naila bekerja dengan konsentrasi penuh. Tidak ada emosi yang mengganggu prosesnya. Ia tidak lagi membaca semuanya sebagai bagian dari luka, tetapi sebagai bagian dari kenyataan yang harus ia hadapi sampai tuntas. Semakin lengkap data yang ia kumpulkan, semakin jelas pula arah yang sedang ia hadapi. Tidak ada lagi ruang abu-abu. Yang tersisa hanyalah struktur yang mulai terlihat utuh, tentang apa yang terjadi, kapan terjadi, dan bagaimana semuanya berjalan tanpa sepengetahuannya. Naila menyimpan semua bukti itu dengan sangat hati-hati. Bukan untuk dibawa ke dalam percakapan emosional, tetapi untuk memastikan bahwa setiap langkah yang akan ia ambil nantinya tidak bisa dipatahkan oleh alasan atau pembelaan kosong. Di titik ini, Naila tidak lagi sekadar bereaksi. Ia sedang mempersiapkan dasar dari sebuah keputusan besar yang tidak bisa diubah kembali. Dan semua itu dimulai dari satu hal, memastikan bahwa kebenaran yang ia pegang sudah lengkap, tidak terpotong, dan tidak bisa diputarbalikkan oleh siapapun. Meja perundingan yang dingin. Hari itu tidak ada pertengkaran yang meledak, tidak ada suara tinggi, dan tidak ada suasana yang bisa disebut panas. Justru sebaliknya, yang ada hanya dingin. Naila duduk di meja ruang tamu dengan rapi. Di depannya, beberapa dokumen sudah tersusun dengan teratur. Bukan berantakan, bukan terburu-buru, tetapi sengaja disiapkan seperti sebuah presentasi yang tidak bisa dihindari. Ketika Dimas masuk ke ruangan itu, ia langsung merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan dari kata-kata, tetapi dari cara Naila duduk, cara ia menatap, dan cara seluruh ruangan seakan tidak lagi menyisakan ruang untuk percakapan biasa. Naila tidak menyapa dengan emosi.
Tidak ada nada tinggi. Tidak ada sindiran. Tidak ada pertanyaan yang memancing debat. Hanya ketenangan yang terasa terlalu rapi. Duduk, kata Naila singkat. Dimas sempat ragu, namun akhirnya duduk di seberangnya. Matanya langsung tertuju pada dokumen-dokumen yang tersusun di atas meja. Ada sesuatu dalam dirinya yang mulai merasa tidak nyaman, meski ia belum memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Naila tidak terburu-buru berbicara. Ia membuka satu persatu dokumen itu dengan tenang. Transfer dana, catatan transaksi, bukti komunikasi, hingga rangkaian data yang menunjukkan pola yang tidak bisa lagi disangkal. Semua itu ia letakkan di antara mereka berdua. Tidak dilempar. Tidak ditunjukkan dengan emosi. Hanya disajikan. Seperti kenyataan yang sudah selesai disusun. Dimas mulai membaca. Awalnya cepat, lalu semakin lambat. Ekspresinya berubah sedikit demi sedikit. Dari bingung, menjadi tegang, lalu diam yang semakin panjang. Setiap halaman yang ia lihat seperti menutup ruang untuk penjelasan yang biasa ia gunakan. Namun Naila tetap tidak berubah. Ia tidak memotong. Tidak menjelaskan lebih dari yang diperlukan. Tidak menambahkan emosi ke dalam situasi itu. Ia hanya membiarkan semua bukti berbicara sendiri. Saat Dimas sampai pada bagian terakhir, ruangan itu benar-benar terasa hening. Tidak ada suara dari luar yang mengganggu. Tidak ada alasan yang bisa segera diucapkan untuk meredakan keadaan. Dimas akhirnya menatap Naila, tapi tidak ada kata yang keluar. Untuk pertama kalinya, ia terlihat kehilangan arah dalam percakapan yang bahkan belum dimulai. Naila menatapnya balik, tetap tenang. Bukan dengan kemarahan. Bukan dengan air mata. Tapi dengan keputusan yang sudah selesai dibuat jauh sebelum mereka duduk di meja itu. Dan di momen itu, Dimas akhirnya mengerti bahwa ini bukan lagi tentang penjelasan. Ini tentang sesuatu yang sudah diputuskan tanpa perlu lagi diperdebatkan. Runtuhnya kepercayaan. Keheningan di ruang itu bertahan cukup lama setelah semua dokumen tersusun di atas meja. Tidak ada yang langsung berbicara. Bahkan udara terasa seperti menahan napasnya sendiri. Dimas akhirnya mencoba membuka suara. Awalnya pelan, seolah mencari celah yang masih bisa dimasuki. Naila, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Kalimat itu keluar dengan ragu, tapi tetap berusaha terdengar tenang. Dimas menggeser posisi duduknya sedikit, seperti ingin mendekatkan jarak, atau mungkin mencari kembali kendali atas situasi yang sudah terlanjur berubah arah. Namun Naila tidak bereaksi. Tidak ada perubahan ekspresi yang berarti. Tidak ada tanda bahwa kalimat itu berhasil membuka ruang baru. Dimas melanjutkan. Ada penjelasan untuk semuanya. Selena itu hanya bagian dari urusan yang... Kata-katanya terhenti sejenak ketika ia melihat mata Naila. Bukan karena ada kemarahan di sana, tetapi justru karena tidak adanya harapan yang tersisa untuk mendengar pembenaran. Naila tetap diam. Dimas mencoba lagi, kali ini sedikit lebih cepat, seperti seseorang yang takut kehilangan kesempatan terakhir. Aku bisa jelaskan semuanya satu persatu. Soal transfer itu, soal percakapan itu, semuanya tidak seperti kelihatannya. Namun semakin banyak ia berbicara, semakin jelas bahwa kata-kata itu tidak lagi memiliki tempat untuk masuk. Naila akhirnya berbicara, pelan, tanpa meninggikan suara. Aku sudah melihat semuanya. Kalimat itu sederhana, tidak panjang, tidak emosional. Tapi justru karena kesederhanaannya, kalimat itu terasa paling berat. Dimas terdiam. Ia membuka mulut lagi, tapi tidak ada kata yang keluar dengan yakin.
Penjelasan yang sebelumnya ia anggap cukup kini terasa kosong bahkan sebelum diucapkan. Di sisi lain, Naila tetap sama seperti sebelumnya. Tenang, teratur, dan tidak tergoyahkan. Bukan karena ia tidak pernah mencintai, tetapi karena apa yang ia temukan sudah melampaui batas yang bisa diperbaiki dengan kata-kata. Dimas akhirnya menurunkan pandangannya ke meja. Dokumen-dokumen itu masih ada di sana, menjadi bukti yang tidak bisa ia bantah atau ubah. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi mencoba mencari alasan. Karena ia mulai menyadari, bukan hanya tindakannya yang sedang dipertanyakan, tetapi seluruh fondasi kepercayaan yang selama ini ia anggap masih berdiri. Sementara itu, Naila tetap duduk di tempatnya, tidak bergeser sedikit pun. Di dalam dirinya, tidak ada lagi pertanyaan yang tersisa. Yang ada hanya kepastian bahwa apa yang dulu disebut kepercayaan, kini sudah benar-benar selesai runtuh, dan tidak lagi bisa dibangun kembali seperti sebelumnya. Penarikan seluruh aset. Setelah percakapan dingin di meja itu berakhir, tidak ada lagi ruang untuk penundaan. Naila tidak menunggu Dimas mencari penjelasan tambahan, tidak pula memberi kesempatan untuk mengulang kalimat yang sudah kehilangan maknanya. Ia bergerak dalam diam, tapi kali ini bukan lagi sekadar persiapan. Ini adalah eksekusi dari keputusan yang sudah matang sejak jauh sebelumnya. Dengan langkah yang rapi dan tanpa emosi yang berlebihan, Naila memulai proses penarikan seluruh aset yang secara hukum masih berada dalam kendali atau keterkaitan namanya. Semua dilakukan melalui jalur formal, dengan prosedur yang jelas dan tidak menyisakan ruang untuk debat personal. Setiap dokumen yang ia siapkan sebelumnya kini menjadi dasar yang sah untuk setiap tindakan yang diambil. Tidak ada langkah yang melompat, tidak ada keputusan yang berdiri di atas asumsi. Semuanya berjalan sesuai aturan yang bisa dipertanggungjawabkan. Satu persatu, akses yang sebelumnya terbuka mulai berubah status. Kepemilikan yang dulunya dianggap berjalan bersama, kini kembali ke titik yang sesuai dengan pencatatan resminya. Proses itu tidak berlangsung dengan kegaduhan, tetapi justru dalam ketenangan yang jauh lebih tegas daripada amarah. Di sisi lain, Dimas mulai merasakan dampaknya secara perlahan, namun pasti. Bukan hanya dari satu sisi, tetapi dari banyak titik sekaligus. Informasi yang sebelumnya ia anggap stabil mulai berubah. Akses yang biasa ia gunakan tidak lagi berada dalam kendali yang sama. Keputusan-keputusan yang dulu berjalan tanpa hambatan kini mulai terhenti di tengah jalan. Posisinya melemah bukan karena satu kejadian besar, melainkan karena rangkaian langkah yang saling terhubung dan tidak bisa lagi dibatalkan. Dimas mencoba memahami apa yang sedang terjadi, namun semakin ia mencari celah, semakin jelas bahwa sistem yang selama ini menopangnya sudah tidak lagi berada di sisi yang sama. Sementara itu, Naila tidak menunjukkan perubahan emosi sedikit pun. Ia tidak datang untuk menyaksikan reaksi, tidak mencari pengakuan, dan tidak menunggu penyesalan. Semua sudah selesai di tahap keputusan. Yang ia lakukan sekarang hanyalah memastikan bahwa keputusan itu berjalan sampai tuntas, tanpa tersisa bagian yang bisa ditarik kembali. Dan di tengah semua itu, satu hal menjadi jelas tanpa perlu diucapkan, bahwa apa yang dulu mereka anggap sebagai kebersamaan, kini sudah terbagi sepenuhnya menjadi dua arah yang tidak lagi saling bertemu. Perceraian yang tak terelakkan. Tidak ada lagi ruang yang tersisa untuk ditunda. Bukan karena emosi yang meledak, bukan karena pertengkaran yang semakin besar, tetapi karena semua hal yang dulu menjadi pengikat sudah benar-benar kehilangan maknanya. Naila melangkah ke proses itu dengan tenang. Ia tidak datang dengan amarah. Tidak pula dengan suara tinggi atau keinginan untuk menjatuhkan. Yang ia bawa hanyalah keputusan yang sudah lama terbentuk dalam diam. Keputusan yang tidak lagi bisa dinegosiasikan. Semua dokumen yang diperlukan sudah ia siapkan dengan rapi. Setiap data,
Setiap bukti dan setiap catatan yang mendukung posisinya sudah berada pada tempatnya. Tidak ada yang disusun secara terburu-buru, tidak ada yang dibuat berdasarkan dorongan sesaat. Semuanya telah melalui proses yang panjang dan penuh pertimbangan. Ketika proses perceraian itu mulai berjalan secara resmi, Naila tetap bersikap sama seperti hari-hari sebelumnya. Tenang, terukur, dan tidak menunjukkan emosi yang berlebihan. Bagi sebagian orang, perceraian seringkali diiringi dengan ledakan perasaan. Namun bagi Naila, ini bukan lagi tentang perasaan yang sedang terluka. Ini tentang akhir dari sesuatu yang memang sudah selesai jauh sebelum kata resmi diucapkan. Dimas hadir dalam proses itu dengan wajah yang berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi percaya diri seperti dulu, tidak lagi memiliki ruang untuk berbicara dengan kendali penuh. Ia mencoba beberapa kali membuka pembicaraan, mencoba mencari celah, mencoba menjelaskan kembali sudut pandangnya. Namun setiap kali ia berbicara, Naila hanya mendengarkan tanpa memberi ruang untuk mengubah arah keputusan. Tidak ada bantahan, tidak ada perdebatan, hanya ketegasan yang tenang. Proses itu berjalan sesuai aturan, sesuai jalur hukum, dan sesuai dengan semua hal yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Tidak ada yang bisa dipercepat, tidak ada yang bisa dihentikan oleh penyesalan yang datang terlambat. Di titik ini, Naila tidak lagi melihat Dimas sebagai seseorang yang harus dimenangkan atau dikalahkan. Ia hanya melihat akhir dari sebuah hubungan yang sudah selesai dengan sendirinya, bahkan sebelum secara hukum dinyatakan berakhir. Dan ketika semua tanda tangan mulai mengunci proses itu, tidak ada lagi ruang untuk kembali ke titik awal. Yang tersisa hanyalah kepastian bahwa sebuah bab kehidupan telah ditutup dengan cara yang paling dingin, tanpa amarah, tanpa keributan, dan tanpa penyesalan dari pihak yang sudah lebih dulu memilih untuk pergi secara emosional jauh sebelum semuanya berakhir secara resmi. Kehidupan baru Naila. Hari ketika semuanya benar-benar selesai tidak datang dengan suara besar atau momen dramatis yang berlebihan. Justru datang dengan kesederhanaan yang hampir terasa biasa. Naila melangkah keluar dari ruang itu tanpa menoleh lagi. Tidak ada jeda. Tidak ada keraguan. Tidak ada dorongan untuk kembali melihat apa yang pernah ia tinggalkan di belakangnya. Langkahnya tetap lurus, seolah setiap langkah sudah dipastikan arahnya sejak lama. Di luar, dunia tetap berjalan seperti biasa. Orang-orang tetap sibuk dengan hidup mereka, tanpa tahu bahwa bagi Naila, sebuah fase besar dalam hidupnya baru saja benar-benar berakhir. Namun yang berbeda sekarang adalah dirinya sendiri. Naila tidak lagi membawa beban yang dulu diam-diam ia simpan. Tidak lagi terikat pada pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah dijawab dengan jujur. Tidak lagi berada dalam ruang yang membuatnya kehilangan arah perlahan tanpa ia sadari. Ia mulai membangun hidupnya kembali, bukan dari nol, tetapi dari sesuatu yang lebih kuat dari sebelumnya. Kesadaran, pengalaman, dan batas yang kini ia pahami dengan jelas. Setiap keputusan yang ia ambil ke depan tidak lagi didasarkan pada kepercayaan buta, melainkan pada pemahaman yang ia peroleh dengan cara yang tidak mudah. Ia kembali menata hidupnya dengan tenang. Tidak terburu-buru, tidak untuk membuktikan apapun kepada siapapun, tetapi untuk dirinya sendiri. Di sisi lain, kehidupan Dimas berubah dengan cara yang tidak lagi bisa ia kendalikan seperti dulu. Semua yang sebelumnya terasa stabil kini harus ia hadapi sendiri. Pilihan-pilihan yang dulu ia anggap ringan, kini datang sebagai konsekuensi yang nyata dan tidak bisa dihindari. Tidak ada lagi ruang untuk menyembunyikan apapun di balik kemewahan atau kenyamanan semu. Ia harus berhadapan dengan kenyataan yang selama ini ia hindari. Sementara itu, Naila terus berjalan maju. Bukan sebagai seseorang yang hancur, tetapi sebagai seseorang yang telah melewati kehancuran itu dan memilih untuk tidak tinggal di dalamnya. Ia tidak membawa kebencian.
tidak membawa dendam yang terus menyala. Yang ia bawa hanyalah dirinya sendiri, lebih tenang, lebih tegas, dan lebih utuh dari sebelumnya. Dan di akhir cerita ini, satu hal menjadi jelas tanpa perlu diucapkan. Naila tidak kehilangan dirinya dalam perjalanan ini. Ia justru menemukannya kembali. Tamat.